wajah-Mu dan berseru bertolong. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 ada sebuah statement yang begitu kuat yang dinyatakan oleh Paulus. Ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berapa banyak kita begitu bangga, senang luar biasa mendengarkan, bahkan sering mengutip ayat ini. Tetapi tahukah saudara, saudara suka ayat ini tidak berarti bahwa saudara sudah menghidupi ayat ini. Saudara perlu memahami bahwa statement ini adalah hasil daripada perubahan yang sangat fundamental dari cara berpikir. Cara berpikir Paulus yang lama, yang lebih mengutamakan kepada kebanggaan pribadi, diri sendiri, menjadi kemuliaan Kristus sebagaimana dicatat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 di atasnya. Statement yang mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, adalah bukti telah terjadinya sebuah perubahan yang sangat mendasar dari cara berpikir seseorang. Yang kedua, statement yang mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, adalah bukti bahwa telah dipahaminya betapa besarnya keberuntungan kita, betapa besarnya anugerah dan berkat kita ketika kita betul-betul sepenuhnya berikan hidup untuk Tuhan. Bukan separuh-separuh. Kekristenan itu adalah kekristenan yang total. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh, lebih bagus tidak usah. Tetapi kalau engkau bersungguh-sungguh, dengar baik, hidup ini untuk Kristus, kalaupun mati, maka kematian itu membawa keberuntungan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bukan cuma sekedar penikmat statement yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tapi kita pun menjadi orang-orang yang mampu mendeklarasikan hidup ini adalah untuk Kristus, apapun taruhannya, dan kalaupun harus mati, itu bagian daripada keuntungan. Sebab kita tahu, kalau kita mati, kita menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keberuntungan. Bukan milik mereka yang menjadi orang Kristen karbitan, apalagi Kristen-Kristen yang oportunis, yang memanfaatkan Kristus sebagai ATM, memanfaatkan Yesus Kristus hanya untuk memberikan kepuasan kepada dirinya sendiri. Tetapi Paulus berkata, kita pun dipanggil di dalam penderitaan Kristus, supaya kelak kita pun juga boleh menikmati kemenangan bersama Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kaulah